This computer. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kelas AK 304 dan 30 AK 404 dan 405. Suara saya terdengar jelas kan ya? Terdengar jelas, Bu. Iya, baik. Oke, seperti yang sudah saya informasikan ya bahwa hari ini kita akan melakukan Vicon yang keempat untuk mendengarkan pemaparan dari kelompok 5 dan kelompok 6 dan juga diskusi kelompok ya rekan-rekan. Sebelumnya saya mau mohon maaf dulu karena memang sempat tertunda Pikonnya beberapa waktu lalu karena sedang banyak kegiatan di Unsia. Tapi Alhamdulillah, terima kasih rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya. Semua dari AK3, AK 404 dan 405, terutama kelompok 5 dan 6 ya. Yang hari ini tema presentasinya itu adalah untuk kelompok 5, Short Workplace Message and Digital Media. Terus kelompok 6 ini nanti akan memaparkan mengenai positive message ya. Di sini untuk kelompok 5 kita mulai dari kelompok 5 dulu ya, rekan-rekan ya. Baik. Sebelum kita mulai presentasi dari kelompok 5, saya ingin mengapresiasi kepada rekan-rekan yang sudah mengerjakan UAS dengan sangat baik. Mohon ditunggu ya penilaiannya karena kalian banyak sekali. Jadi saya perlu waktu untuk melakukan evaluasi ya, untuk melakukan assessment. Di apa namanya? Ditunggu saja gitu karena memang nanti saya coba kejar dulu untuk presensi dan evaluasi UTS-nya. Oke, untuk yang sebenarnya bukan nyusul sih ya, tapi istilahnya yang bermasalah terkendala ketika periode UAS berhalangan untuk, maksudnya ada halangan, jadi nggak bisa mengumpulkan UAS ketika periode gitu ya. Sebenarnya ada beberapa yang menghubungi saya gitu, tapi memang saya putuskan untuk tidak memberikan keringanan ya rekan-rekan karena memang supaya fair ke teman-teman semuanya yang sudah mengumpulkan gitu karena eh, dikit sih yang tidak eh, sesuai dengan deadline yang ditentukan gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mengerjakan sesuai dengan deadline, saya apresiasi. Terima kasih sudah mengerjakan UTS sesuai deadline. Nah, sekarang kita ke kelompok 5. Di sini kelompok 5 saya ingin konfirmasi terlebih dahulu untuk diskusi kelompoknya. Apakah ada rekan kelompok yang tidak kontribusi dan tidak ikut diskusi? Boleh diinformasikan kepada saya untuk menjadi catatan rekan-rekan kelompok 5. Izin Ibu, ada atas nama Naufalarik Arif Ramadhani. Ya, Novalarik Arif ini ya. Dari Iya, awal tidak masuk grup atau emang di grup kelas kita nggak ada ya, Mbak nggak ngerespon gitu ya? iya dari awal nggak masuk grup kelompok kita, terus nggak ada nggak ada nggak ada sama sekali Feedback, yes, siap. feedback gitu, iya Bu. Goib berarti ya Mbak Noviana, terima kasih. Iya Bu. Selain itu ada lagi Mbak Novi? Tidak ada. Oke, boleh. Kalau begitu kelompok 5 siapa yang mau share screen? Izin saya yang share screen Ibu. Oke, eh, saya coba cek dulu ya, sudah hadir semua atau belum. Ini nanti semuanya akan presentasi atau sebagian saja, Mbak? Semua presentasi Ibu. Oke, good. Berarti harusnya logikanya semua datang, gitu ya. Untuk supaya nggak keputus di tengah presentasinya, jadi saya coba cek dulu udah hadir semua atau belum. Karena kalau di tengah-tengah tiba-tiba nungguin nanti kita jadi buang-buang waktu. Nah ini Nova Arik emang nggak ada, Alme, Dia Pradana Putra ada, Mas Arif, Rahman, oh ya oke. Sudah hadir semuanya, terima kasih kelompok 5. Kalau begitu rekan-rekan, mari kita simak
Di hasil diskusi dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai short workplace message and digital media, kepada kelompok 5 dipersilakan untuk share screen dan setelah pemaparan nanti kita akan melakukan diskusi. Ya, kelompok 5 dipersilakan untuk memulai paparannya. Terima kasih Ibu. Sebelumnya teman-teman izin share screen. Ini materi dari kelompok 5. Sebentar. Apa sudah terlihat? Masih proses ya, terlihat Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait short workplace message and digital media. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Maharani Oktaviani, berikutnya Abista Faza Nurul Insani, Daud Fatur Kausar, Dina Amalia Aufa, Nadia Hafizah, Noviana Nur Imani, Eva Rosa Angeli Sinambela, Harits Yulianto, Wening Ayu Cahyaningsih, Yuni Silawati, Naufalarik Arif Ramadan, Almeida Pradana Putra Gunawan, Arif Rahman Ramadhani. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa Naufalarik Arif Ramadhani tidak mengikuti kelompok 5 dalam mengerjakan presentasi hari ini. Berikutnya pengertian akan dijelaskan oleh Saudari Eva Rosa. Dipersilakan. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai short workplace message atau pesan singkat di tempat kerja, di mana short workplace message ini merupakan pesan singkat yang digunakan dalam komunikasi di lingkungan kerja untuk menyampaikan informasi secara cepat dan jelas. Dan ini biasanya digunakan, sorry Kak, ke atas dulu. Pesan ini tuh biasanya digunakan buat memberikan instruksi, mengingatkan tugas, serta menyampaikan informasi penting atau melakukan koordinasi antar rekan kerja. Nah, karena sifatnya ini singkat, pesan harus ditulis dengan bahasa yang jelas, sopan, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu tentang pengertian digital media. Dan digital media ini merupakan media berbasis teknologi yang digunakan untuk mendukung komunikasi dan penyebaran informasi di tempat kerja. Dengan adanya media digital, proses komunikasi menjadi cepat, efisien, dan dapat dilakukan tanpa terbatas oleh jarak maupun waktu. Oke. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Nadia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin melanjutkan pemaparan materi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan short workplace message atau pesan singkat di lingkungan kerja. Nah, sebelum membahas tujuannya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan short workplace message. Nah, short workplace message ini adalah pesan singkat yang digunakan dalam lingkungan kerja untuk menyampaikan informasi secara cepat, jelas, dan efisien. Bentuknya dapat berupa email singkat, pesan WhatsApp, Microsoft Teams, Telegram, memo singkat, maupun notifikasi internal perusahaan. Di era digital saat ini, dunia kerja bergerak sangat cepat. Nah, oleh karena itu, komunikasi tidak selalu digunakan melalui rapat formal atau surat panjang. Pesan singkat menjadi salah satu sarana komunikasi yang sangat penting karena memungkinkan informasi disampaikan dengan cepat tanpa mengurangi kejelasan pesan. Nah, untuk tujuannya ini ada beberapa. Tujuan pertama adalah mempercepat penyampaian informasi. Dalam dunia kerja, seringkali terdapat informasi yang harus segera diketahui oleh karyawan atau tim. Dengan pesan singkat, informasi dapat langsung diterima tanpa harus menunggu rapat atau koordinasi atai komunikasi formal lainnya. Contohnya, seorang manajer dapat mengirim pesan kepada tim bahwa jadwal rapat misalnya dipindahkan dari pukul 2 menjadi pukul 1. Informasi tersebut dapat diterima dalam hitungan detik sehingga seluruh anggota tim dapat segera menyesuaikan jadwalnya. Dengan demikian, proses komunikasi menjadi lebih cepat dan responsif terhadap perubahan yang terjadi. Tujuan yang kedua adalah mempermudah koordinasi antar karyawan. Setiap organisasi terdiri dari berbagai individu dan divisi yang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Agar pekerjaan berjalan lancar, diperlukan koordinasi yang efektif. Nah, pesan singkat memungkinkan anggota tim untuk bertukar informasi, memberikan update pekerjaan maupun meminta bantuan dengan cepat.
Misalnya, staf pemasaran dapat langsung menghubungi tim desain untuk meminta revisi materi promosi tanpa harus membuat surat resmi atau menjadwalkan pertemuan khusus. Hal ini membuat koordinasi menjadi lebih fleksibel, cepat, dan praktis. Tujuan ketiga adalah menghemat waktu dan biaya komunikasi. Dibandingkan dengan rapat tatap muka yang membutuhkan persiapan, ruang pertemuan, serta waktu yang cukup lama, pesan singkat dapat digunakan untuk menyampaikan informasi sederhana secara langsung. Misalnya, pemberitahuan mengenai target harian cukup disampaikan melalui grup kerja sehingga tidak perlu mengadakan rapat khusus. Dengan cara ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Tujuan selanjutnya adalah mendukung pengambilan keputusan yang cepat. Nah, dalam situasi tertentu, manajemen membutuhkan informasi secara real time untuk mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Nah, melalui pesan singkat ini, laporan perkembangan pekerjaan, data penjualan, sampai informasi masalah operasional dapat segera dikirim dengan pihak yang berwenang. Kecepatan komunikasi ini membantu perusahaan merespon situasi secara lebih efektif. Tujuan berikutnya adalah menjaga kelancaran operasional perusahaan. Setiap aktivitas bisnis memerlukan aliran informasi yang berjalan terus-menerus. Jika komunikasinya terhambat, maka pekerjaan juga dapat terganggu. Misalnya, bagian gudang dapat segera memberikan informasi kepada bagian pembelian ketika stok barang mulai menipis. Dengan demikian, proses pemesanan ulang dapat segera dilakukan dan operasional perusahaan tetap berjalan lancar. Tujuan keenam adalah memberikan dokumentasi komunikasi. Sebagian besar aplikasi komunikasi modern menyimpan riwayat percakapan secara otomatis. Hal ini menjadi keuntungan karena setiap informasi yang pernah disampaikan dapat ditelusuri apabila diperlukan. Misalnya, instruksi yang diberikan atasan melalui email atau aplikasi pesan dapat dibuka kembali ketika karyawan membutuhkan konfirmasi mengenai tugas yang harus diselesaikan. Dengan adanya dokumentasi, risiko kesalahpahaman juga dapat diminimalkan. Tujuan terakhir adalah meningkatkan produktivitas kerja. Ketika informasi dapat diperoleh dengan cepat, koordinasi berjalan lancar, dan hambatan komunikasi berkurang, maka pekerjaan dapat diselesaikan lebih efektif. Karyawan itu tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencari informasi atau menunggu instruksi. Misalnya, anggota tim proyek dapat terus memantau perkembangan pekerjaan melalui grup komunikasi, sehingga setiap kendala dapat segera diatasi tanpa menghambat proses kerja secara keseluruhan. Pada akhirnya, komunikasi yang efektif melalui pesan singkat akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas individu maupun organisasi. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Nadia. Selanjutnya, saya akan memberikan ciri-ciri pesan kerja yang baik. Pesan kerja yang baik adalah pesan yang disusun secara sistematis agar tujuan organisasi tercapai, mencakup aspek kejelasan informasi, kelengkapan data, ketepatan waktu, keakuratan fakta, serta kesopanan dalam penyampaian. Pesan kerja yang baik harus memiliki karakteristik utama seperti terstruktur dan jelas, agar isi pesan langsung tersampaikan dalam sekali lihat, seperti poin-poin atau paragraf pendek. Yang kedua yaitu fokus dan relevan, tidak bertele-tele, dan hanya memuat informasi penting terkait pekerjaan. Yang ketiga yaitu sopan dan profesional, dengan menggunakan bahasa yang santun, tata krama yang baik, dan sapaan yang sesuai dengan budaya perusahaan. Penyampaian pesan yang jelas dan pasti tentang apa yang diharapkan dari penerima pesan, misalnya meminta persetujuan atau melaksanakan suatu kegiatan. Selanjutnya, pesan yang baik harus dilengkapi dengan data konkret seperti mencantumkan tanggal, jam, dan lokasi secara spesifik jika mengatur jadwal rapat atau deadline penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Silakan, Kak Daud. Baik, eh, terima kasih Kak Yuni. Selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis short workplace messages. Di sini ada jenis-jenis berdasarkan kegunaan dan contoh mediumnya ya, atau contoh alatnya. Yang pertama ada memo atau memorandum.
itu pesan internal resmi dari antar divisi atau dari atasan ke bawahan. Jadi bisa vertikal atau horizontal. Bentuknya formal tapi singkat dan to the point. Ini eh, ada di materi juga ya. Kita sudah pernah membahas memorandum dan surel yang kedua itu paling umum di tempat kerja modern bersifat formal maupun semi formal tergantung penerima dan konteks. Kalau surel ini mungkin ada formatnya lebih panjang dan ada sapaannya seperti itu. Dan ada penutupnya, terus lalu ada tujuan yang lebih komprehensif dari memorandum. Lalu short workplace message yang ketiga itu instant message. Nah, di sini komunikasi menggunakan instant message itu sekarang lebih banyak digunakan karena dia cepat, terus dia juga bisa informal, tidak harus formal, terus dia juga bisa real time, jadi cocok untuk koordinasi organisasi harian. Nah, yang banyak digunakan saat ini ya Teams ya, terus ada juga WhatsApp sama Slack. Mungkin ada aplikasi lainnya juga yang sering digunakan, mungkin bisa Line, mungkin bisa Telegram, tergantung perusahaannya. Next, lalu yang keempat itu adalah SMS atau text message. Ini jatuhnya seperti lapis duanya ya. Setelah misalnya rekan kerja kita tidak 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 membalas di WhatsApp, mungkin dia sedang di area yang di luar jangkauan internet, maka kita bisa menggunakan SMS text message yang pakai pulsa. Kalau ini kan sudah pasti sampai ya. Ini nggak ada alasan di luar WiFi atau apa gitu. Ini sangat mendesak dan juga pasti bisa diterima di daerah manapun. Kemudian notifikasi dan reminder. Jadi bentuknya seperti pesan otomatis atau manual yang mengingatkan deadline, ada meeting juga atau ada tugas baru singkat dan langsung ke intinya. Jadi ini fungsinya yang mengingatkan pegawai. Jadi meskipun eh, tidak komunikasinya lebih bersifat satu arah ya. Jadi dari pengirim pesan ke penerima pesan gitu. Tidak dua arah. Lalu yang terakhir broadcast message, pesan satu arah ke banyak orang sekaligus seperti pengumuman, update kebijakan dan lain-lain. Ini seperti Jarkom ya, yang biasa kita gunakan di WhatsApp. Dan notifikasi reminder juga sebenarnya juga bisa bersifat Jarkom. Jadi sebenarnya ini saling bersinggungan antara pengelompokan jenis-jenis short workplace message ini atau bahkan mungkin untuk beberapa organisasi punya situs sendiri untuk menampung notifikasi dan broadcast message gitu ya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi udah dijelaskan jenis-jenis short workplace messages. Sekarang kita beralih ke contoh short workplace message-nya. Yang pertama yaitu ada permintaan informasi. Contohnya misal, selamat pagi Pak, Bu, mohon konfirmasi terkait jadwal rapat siang ini. Terima kasih. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu pemberitahuan penyelesaian tugas. Contohnya misal, selamat sore, laporan yang diminta telah saya sampaikan dan sebagainya. Kemudian ada permohonan izin, misal selamat pagi, saya izin datang terlambat 30 menit karena ada keperluan mendesak, terima kasih atas pengertiannya. Kemudian ada pengingat deadline, seperti rekan mohon diingat bahwa batas pengumpulan data adalah hari ini pukul 16.00, terima kasih. Next. Berikutnya ada konfirmasi kehadiran, misalnya selamat pagi, saya mengonfirmasi kehadiran untuk kegiatan sosialisasi besok, terima kasih. Kemudian ada permintaan bantuan, mohon bantuan untuk mengirimkan data materi terbaru apabila sudah tersedia. Kemudian ada apresiasi kepada rekan kerja, misal terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyelesaian kegiatan hari ini, hasilnya sangat baik dan memuaskan. Kemudian ada informasi rapat, yang terhormat Bapak atau Ibu, rapat koordinasi akan dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB di ruang rapat utama. Mohon hadir tepat waktu, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai media yang digunakan dalam digital media di tempat kerja. Yang pertama ada instant messaging.
Contohnya adalah Slack, Microsoft Teams, dan WhatsApp. Jadi kalau di Indonesia mungkin paling populer WhatsApp ini ya. Namun kalau menurut saya pribadi, untuk WhatsApp ini kesannya kurang profesional karena biasanya tercampur aduk dengan messaging dengan pribadi yang tujuannya pribadi personal, contohnya dengan keluarga, teman. Jadi mungkin untuk yang kesannya lebih profesional bisa di Slack atau Microsoft Teams. Selanjutnya di email, contoh aplikasinya adalah Gmail serta Microsoft Outlook. Yang ketiga ada video conference. Untuk video conference ini cukup populer, utamanya setelah zaman COVID kemarin. Untuk yang populer di Indonesia itu antara lain Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Jadi kalau untuk Microsoft Teams ini sendiri, selain bisa untuk video conference, juga ekosistemnya juga bisa digunakan untuk instant messaging, juga untuk bisa berbagi file juga. Yang terakhir ada cloud storage untuk contoh aplikasinya antara lain Google Drive serta OneDrive. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk fungsi digital media itu kan untuk memberikan berbagai manfaat dan dalam aktivitas pribadi maupun profesional. Fungsi pertama dari media digital adalah mempermudah untuk komunikasi melalui berbagai platform digital, seperti yang teman-teman udah jelasin tadi. Seseorang dapat berkomunikasi dengan cepat tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Selain itu, media digital juga mendukung untuk kolaborasi tim. Berbagai aplikasi seperti teman-teman yang udah bilang, ada Team, ada Slack dan WhatsApp juga yang memungkinkan anggota tim untuk berbagi dokumen, berdiskusi, serta menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama meskipun berada di lokasi yang berbeda. Lalu fungsi berikutnya adalah penyebaran informasi yang cepat. Informasi dapat disampaikan kepada banyak orang dalam hitungan detik sehingga masyarakat dapat memperoleh berita atau pengetahuan secara lebih cepat dan luas. Lalu media digital juga berperan dalam meningkatkan efisiensi kerja. Berbagai proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diselesaikan secara lebih mudah, cepat, dan hemat waktu melalui teknologi digital. Lalu yang terakhir, media digital juga mendukung pengambilan keputusan. Data dan informasi yang tersedia secara real time membantu individu maupun organisasi dalam menganalisis situasi dan menentukan keputusan yang lebih tepat. Oleh karena itu, media digital nih, teman-teman semua memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, produktivitas kerja, serta kualitas pengelola informasi di berbagai bidang kehidupan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Harits. Dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dina sebelumnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah kelebihan digital media. Jadi pertanyaannya itu adalah kenapa sih perusahaan-perusahaan zaman sekarang itu wajib banget mengoptimalkan media digital. Nah, di sini kami merangkum ada 4 keunggulan utamanya. Yang pertama adalah aksesibilitas tinggi. Media digital itu memangkas batasan ruang dan juga waktu. Kita tidak harus selalu berada di kantor fisik untuk berkoordinasi selama kita terhubung dengan jaringan internet itu, kita bisa mengakses data, instruksi dari atasan, ataupun laporan kerja dari mana saja dan juga kapan saja. Ini membuat alur kerja itu jadi lebih fleksibel ya. Selanjutnya, poin kedua ini terkait penyimpanan data yang juga, sangat praktis dan juga bisa dibilang paperless. Kalau dulu kantor-kantor itu penuh ya dengan lemari arsip yang tebal dan juga bahkan rawan rusak. Sekarang itu semua file itu bisa disimpan secara digital di cloud storage tentunya. Nah, selain ramah lingkungan karena hemat kertas, kelebihan utamanya adalah efisiensi pencarian. Jadi kita tinggal ketik aja kata kuncinya di kolom pencarian, filenya langsung ketemu gitu dalam hitungan detik. Dan untuk poin ketiga terkait fleksibilitas format. Komunikasi lewat media digital itu tidak monoton ya. Jadi kita tidak cuma bisa mengirim teks kaku, tapi bisa juga dikombinasikan dengan format lain seperti voice note, infografis, video tutorial, hingga dokumen interaktif tentunya. Nah, fleksibilitas ini sangat membantu dalam meminimalkan resiko salah paham dalam komunikasi bisnis. Dan yang terakhir, poin terakhir ini tidak kalah penting ya, yaitu adalah interaktivitas dan juga kolaborasi real time.
Nah, ini fitur yang paling sering kita gunakan tentunya, bahkan dalam tugas kelompok kuliah yang kita saat ini lakukan ya. Jadi kita bisa mengedit satu dokumen yang sama secara bersamaan dengan rekan kerja yang lain, kita secara live gitu, meskipun posisi kita itu saling berjauhan. Nah, kita bisa langsung memberikan feedback ataupun revisi saat itu juga tanpa harus menunggu proses kirim-mengirim dokumen yang cukup memakan waktu gitu. Jadi kelebihan-kelebihan inilah yang membuat operasional di dalam sebuah organisasi itu menjadi jauh lebih gesit dan juga produktif tentunya diharapkan seperti itu. Baik, yang selanjutnya akan dibahas dengan Saudara Okta. Baik, terima kasih untuk Mas Haris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan digital media. Meskipun digital media memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, penggunaannya juga memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penyebaran hoaks dan informasi yang tidak akurat. Nah, informasi di media digital dapat menyebar dengan sangat cepat tanpa melalui proses verifikasi yang jelas. Hal ini dapat meningkatkan resiko penyebaran berita palsu yang dapat menyesatkan masyarakat. Yang kedua, terdapat ketergantungan pada internet dan teknologi. Sebagian besar layanan digital memerlukan koneksi internet dan perangkat yang memadai. Apabila terjadi gangguan jaringan atau kerusakan perangkat, maka aktivitas yang dilakukan secara digital dapat terhambat. Yang ketiga, media digital juga dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung. Penggunaan media digital yang berlebihan dapat menyebabkan berkurangnya komunikasi tatap muka sehingga memengaruhi kualitas hubungan sosial antar individu. Selanjutnya, media digital juga dapat menurunkan konsentrasi dan produktivitas. Eh, Berbagai notifikasi media sosial serta konten hiburan yang tersedia dapat mengganggu fokus pengguna saat belajar maupun bekerja. Selain itu, terdapat kesenjangan akses teknologi. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap perangkat digital dan internet. Nah, akibatnya, manfaat media digital belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, penggunaan media digital dalam jangka waktu yang lama dapat memberikan dampak pada kesehatan, seperti kelemahan mata, gangguan tidur, serta berkurangnya aktivitas fisik. Dengan demikian, meskipun digital media sangat membantu dalam berbagai aspek kehidupan, penggunaannya itu perlu dilakukan secara bijak agar dampak negatifnya dapat diminimalkan. Baik, selanjutnya dilanjut oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah etika menggunakan digital media. Etika menggunakan digital media adalah aturan atau norma perilaku yang harus diterapkan saat menggunakan internet, media sosial, website, aplikasi pesan, dan berbagai platform digital lainnya agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Next. Nah, berikut contoh etika menggunakan digital media. Yang pertama, menggunakan bahasa sopan dan santun saat berkomunikasi. Nah, komunikasi ini kan dalam teks ya. Nah, teks ini kan kehilangan intonasi suara, nggak pakai intonasi suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Jadi akibatnya tulisan yang flat atau datar itu bisa disalahpahami sebagai kalimat yang katus atau kasar. Kemudian yang kedua, menghormati privasi orang lain, misalnya tidak menyebar foto, video, atau data pribadi tanpa izin. Nah, hak atas privasi adalah hal yang fundamental. Jadi, upload foto, video, screenshot percakapan pribadi, atau ngetek orang lain tanpa izin, itu termasuk pelanggaran etika yang serius. Dan bisa masuk ke ranah hukum UU ITE. Kemudian yang ketiga, memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya untuk menghindari penyebaran hoax. Nah, penyebaran informasi di era digital ini seringkali mengalahkan akurasi. Jadi informasi palsu atau hoax sengaja dirancang untuk memicu emosi. Kemudian yang keempat, menghargai hak cipta, seperti mencantumkan sumber ketika mengambil gambar, artikel, atau karya orang lain. Nah,
Segala sesuatu yang ada di internet, seperti gambar, artikel, dan sebagainya, memiliki penciptanya. Jika kita mengambil atau menggunakan karya orang lain tanpa atribusi atau izin, disebut sebagai plagiarisme digital. Kemudian yang kelima, tidak melakukan cyberbullying atau perundungan melalui media digital. Cyberbullying ini seringkali terasa lebih mudah dilakukan karena pelaku merasa terlindungi oleh anonimitas atau menggunakan akun palsu atau istilahnya bersembunyi di balik layar. Nah, dampak psikologis pada korban di dunia nyata itu bisa sangat fatal karena perundungan ini terjadi 24/7 langsung ke korban. Kemudian yang keenam, menghormati perbedaan pendapat dan tidak memprovokasi konflik di dunia maya. Nah, algoritma medsos ini cenderung menciptakan ruang gema. Maksudnya adalah kita kita hanya disajikan konten yang sesuai dengan opini kita, sehingga kita rawan menjadi tidak toleran terhadap perbedaan. Ya, yang terakhir, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, yaitu memikirkan dampak dari setiap unggahan atau komentar. Bertanggung jawab di sini artinya kita sadar sepenuhnya bahwa setiap klik, like, share, dan komen itu membentuk jejak digital kita. Nah, jejak digital ini bersifat permanen dan sulit dihapus. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, mungkin karena ada gangguan di koneksi, jadi saya akan lanjutkan, yaitu tujuan etika menggunakan digital media. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan digital yang aman dan nyaman, kemudian menjaga hubungan baik antar pengguna, menghindari pelanggaran hukum atau norma sosial, dan membangun citra atau reputasi digital yang positif. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Wening. Baik, terima kasih. Berdasarkan presentasi yang telah dilakukan oleh rekan-rekan saya, dapat disimpulkan bahwa short workplace message dan digital media ini merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi yang penting di dunia kerja modern ini. Dan tentunya keduanya ini membantu dalam mempercepat pertukaran informasi, meningkatkan kolaborasi, dan juga mendukung produktivitas dalam bekerja. Tetapi dalam penggunaannya juga harus disertai dengan etika, tanggung jawab agar komunikasi ini tetap profesional, efektif, dan juga bermanfaat bagi organisasi. Baik, demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Ibu dan teman-teman, demikian adalah presentasi dari kelompok 5. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Syifa. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan kelompok 5. 5 kan ya? Iya. Atas paparannya ya, yang sudah cukup lengkap, saya kira. Kali ini kita mempelajari mengenai bagaimana bertukar informasi yang baik dan benar sesuai etika di tempat kerja gitu ya rekan-rekan. Mungkin teman-teman di sini juga sudah familiar, apalagi yang memang eh, karyawan ya atau karyawan maksudnya corporate dimanapun institusinya mau corporate ataupun pemerintahan atau dimanapun pasti ada media-media digital yang digunakan untuk bertukar informasi atau koordinasi dalam pekerjaan gitu ya. Tadi sudah dibahas oleh cukup lengkap oleh kelompok 5. Kalau begitu boleh di stop share rekan-rekan kelompok 5. Setelah ini kita akan diskusi dulu ya sebelum akhirnya kita lanjutkan ke kelompok 6 untuk materi selanjutnya. Baik, sebelum itu saya ingin mengingatkan terkait what is it? Borang. Iya, jadi rekan-rekan kelompok 5 dan kelompok 6 tolong seperti halnya dengan kelompok yang sebelumnya ya. Saling mengisi borang evaluasi kelompok karena nanti itu menjadi salah satu penilaian kelompok kalian juga. Nanti saya akumulasikan. Jadi saya udah pernah share formatnya, nanti coba dicari aja di grup. Atau kalau misalkan nggak ketemu nanti boleh hubungin saya, minta lagi. Terus seperti biasa diisi kelompok 5 mengevaluasi kelompok 6 mengevaluasi kelompok 5.
Nah, setelah itu satu kelompok cukup satu saja, dikirim perwakilan via email ke saya. Emailnya kalau nggak tahu nanti hubungi saya ya. Oke, silakan. Dan seperti yang sudah saya paparkan gitu ya, paparkan seperti yang sudah saya informasikan. Kalau kita ini nanti diskusinya wajib dari kelompok, ada pertanyaan wajib dari kelompok 6 sebagai partner dari kelompok 5 yang hari ini presentasi gitu ya. Jadi kelompok 6 nanti satu pertanyaan dulu. Tapi jika ada rekan-rekan lain yang ingin bertanya juga, itu sangat dipersilahkan sebagai nilai keaktifan gitu. Jadi biasanya saya tuh polanya jika nanti di UTS atau UAS kalian semoga tidak gitu, tapi kan siapa tahu terkendala atau ada kesalahan teknis atau apa kan nilainya bisa jadi berkurang gitu ya. Jadi bisa dibantu dengan nilai-nilai keaktifan ketika Vicon ini karena pasti saya marking gitu ya. Oke, buat rekan-rekan kelompok 6 dipersilahkan perwakilannya ada yang ingin bertanya ke kelompok 5 kah? Izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Devina dari kelompok 6 ya. Silakan, Mbak. Iya, selamat malam Ibu Syifa dan teman-teman. Izin saya Devina dari kelompok 6 ingin bertanya, apakah ada kemungkinan suatu hari nanti eh, media konvensional itu tidak digunakan lagi? Kemudian pesan seperti apa yang kira-kira tidak bisa menggunakan digital media? Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih ya, Mbak Devina. Pertanyaannya baik sekali. Apa ada kemungkinan media konvensional itu tidak digunakan lagi, gitu ya? Dan bisa didiskusikan dulu sama kelompok 5 mungkin untuk jawaban dari Mbak Devina. Ada pertanyaan lagi, rekan-rekan yang lain selain kelompok 6 untuk presentasi dari kelompok 5? Ya, Mbak Resti, silahkan on mic Mbak Resti. Secara saat ini, saya ingin bertanya. Tadi dijelaskan beberapa kekurangan media digital, seperti penyebaran hoax, menurunnya konsentrasi, dan berkurangnya interaksi sosial. Nah, menurut kelompok 5, mana sih yang paling berdampak bagi mahasiswa saat ini? Kenapa alasannya? Oh iya, mana yang paling berdampak gitu ya antara penyebaran hoax, apalagi tadi Mbak? Menurunnya konsentrasi sama berkurangnya ya. Penurunan konsentrasi gitu ya. Oke, cukup ya 2 pertanyaan dulu. Atau ada yang mau bertanya lagi rekan-rekan? 3 sih sebenarnya saya tunggu 3 pertanyaan biasanya. Karena kayaknya masih cukup untuk 1 pertanyaan lagi. Atau dari kelompok 5 dipersilahkan kalau ada yang sudah bisa dijawab ya pertanyaannya tadi dari Mbak Devina dan Mbak Resti.
Izin Ibu menjawab pertanyaan yang pertama. Ya, Saya silakan Mbak minta, Novian. ya, barangkali nanti ada yang kurang sesuai, minta tolong ditambahkan. Terkait apakah media konvensional akan hilang sepenuhnya di masa depan? Sebenarnya kalau jarang digunakan mungkin iya, cuman kalau hilang sepenuhnya mungkin tidak, mengingat kita tahu bahwa banyak sekali jenis media konvensional seperti misalnya surat, tidak hanya surat yang benar-benar surat fisik dalam artian surat yang formal, tapi surat-surat kecil seperti notes dan lain sebagainya itu juga masih dikategorikan sebagai media konvensional menurut saya. Dan mungkin notes-notes kecil seperti itu ke depannya juga masih akan tetap digunakan. Kemudian, apakah ada contoh-contoh pesan yang tidak bisa disampaikan dengan media digital? Daripada tidak bisa disampaikan dengan media digital, menurut saya mungkin lebih cocok disampaikan dengan media fisik, seperti contohnya kartu ucapan ulang tahun yang secara ditulis tangan itu mungkin lebih berkenan daripada digitalnya, atau mungkin akta notaris, sertifikat tanah, dan dokumen-dokumen penting lainnya yang mungkin memang lebih dibutuhkan versi fisiknya, walaupun mungkin versi digitalnya lebih mudah disimpan. Seperti itu. Terima kasih. Iya, sependapat ya saya juga dengan Mbak Noviana ya. Ada tanggapan dulu Mbak Devina? Tadi jawabannya sudah dijelaskan sama Mbak Noviana ya, Mbak Novi. Mbak Devina bagaimana? Oh iya baik Bu. Mungkin sudah cukup menjawab kali ya Bu. Mm-mm, oke, terima kasih Mbak Novi ya atas jawabannya. Saya juga sependapat ya bahwa mungkin untuk dokumen-dokumen tertentu itu kalau misalkan diarsipkan secara digital, kita rawan forgery ya, rekan-rekan ya, karena kan memang kita tidak bisa pungkiri Indonesia ini tinggi sekali angka forgery-nya. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk dokumen-dokumen atau histori-histori pesan yang perlu dijaga keabsahannya itu baiknya memang masih pakai media konvensional gitu. Karena menghindari itu tadi forgery ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Resti. Silakan kelompok 5 dipersilahkan kalau mau menjawab ya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Karesti ya. Mbak Okta, silakan Mbak. Ya, tadi pertanyaannya itu mana yang paling berdampak bagi mahasiswa? Ya, Mm-mm. mungkin dampak yang paling besar bagi mahasiswa saat ini itu adalah menurunnya konsentrasi dan produktivitas. Nah, hal ini adalah karena mahasiswa itu sangat tergantung pada media digital dalam proses belajar seperti untuk mencari referensi, mengikuti perkuliahan daring, maupun mengerjakan tugas. Seperti itu. Iya betul. Karena tadi yang di highlight itu untuk sebenarnya semuanya itu juga perlu dihati-hati ya. Cuma kalau dari yang disebutkan tadi penurunan konsentrasi memang yang paling harus diperhatikan. Saya sependapat. Gimana Mbak Resti? Ada tanggapan lain Mbak? Dapat sih Bu, soalnya menjadi salah satu dampak yang cukup dirasakan mahasiswa saat ini juga, terutama saya. Oh baik, jangankan mahasiswa saya aja juga masih terdampak ya rekan-rekan. Jadi ini sebenarnya memang khususnya mahasiswa ya karena kan kalian butuh konsentrasi tinggi gitu ya. Makanya sebenarnya apa kalau di kantor gitu mungkin bisa diatasi dengan instant messaging yang aksesnya dibatasi gitu. Jadi nggak bisa banyak fitur-fitur gitu ya gitu. Kalau itu bisa lebih meningkatkan produktivitas memang tujuannya. Cuma kalau sekarang kayaknya rekan-rekan paling convenient kan pakai WhatsApp ya. Gitu. Lagi diskusi kelompok di grup tahu-tahu chat dari bebeknya masuk lupa nggak jadi dilanjut diskusinya gitu ya. Jadi distraksinya tinggi sekali memang ya kalau untuk mahasiswa terkait dengan konsentrasinya gitu jadi sering mudah turun. Oke, saya gimana cukup ya rekan-rekan dari kelompok 5 ya. Oke, saya izin saya cukupkan untuk presentasi dari kelompok 5.
kita sudah cukup dengan dua penanya karena kita akan move ke kelompok 6 ya dengan tema yang lain. Terima kasih, saya apresiasi sebaik-baiknya untuk kelompok 5 atas diskusinya yang baik dan paparannya yang cukup lengkap tadi. Ya, terima kasih kelompok 5. Kita lanjut ke kelompok 6. Ya, kelompok 6 ini akan membicarakan tentang positive message ya. Jadi setelah tadi bagaimana etikanya berpesan dalam eh, dan berpesan dan berkomunikasi, kita akan fokus ke iya positive message. Oke, rekan-rekan kelompok 6 saya izin mau bertanya dulu, saya konfirmasi apakah dalam pembuatan dan diskusi kelompok ada yang tidak kontribusi, mohon diinformasikan kepada saya rekan-rekan. Ada? Ada Bu, izin Bu. Ya, boleh. Siapa Mbak Rosa? Mbak Devina, panggil apa iki? Devina Bu. Mbak Devina, ya. Siapa nih yang tidak berkontribusi boleh diinfokan? 2 orang Bu atas Hmm, nama Afifah Nurdiana dan hmm. Diki Ramadan. Sama Diki Diki Ramadan sama Afifah Nurdiana. Iya Bu. Oh, jadi dia dari awal memang tidak join di grup atau tidak ikut kontribusi ya? Iya Bu. Iya, udah kalian cuma berdua belas, berarti kalian cuma bersepuluh. Ya, baik, saya coba eh, boleh disiapkan dulu PPT-nya dan coba dites share screen-nya sambil saya cek